Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Terimalah Penebusan Kristus. Saudara, hidup beriman dalam Tuhan Yesus Kristus itu sama artinya kehendak Tuhanlah yang harus berdaulat secara penuh. Kita sebagai hambanya telah dimiliki Dia sepenuhnya, sebab telah ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba renungkan, ditebus dari cara hidup yang sia-sia loh saudara. Artinya tanpa ditebus, hidup kita itu sia-sia dan tidak ada artinya sama sekali. Bahkan dikatakan harga tebusannya pun sangat mahal, yaitu darah Kristus. Maka kita harus memberi diri tunduk terhadap kedaulatan dan otoritasnya secara penuh, hidup dalam ketaatan penuh atau ketaatan yang tanpa syarat. Saudara, sejak semula manusia diciptakan, dirancang hanya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau karyawan yang tidak memiliki ketaatan kepada perusahaan saja bisa dipecat, apalagi makhluk ciptaan di hadapan pencipta yang menciptakan dan memilikinya. Ini harus terus-menerus kita renungkan dan hayati, saudara. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada celah sekecil apapun yang boleh ada untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak boleh ada sekecil apapun hak kita untuk melakukan keinginan diri sendiri di luar kehendaknya. Dengan kata lain, ketaatan penuh kepada Tuhan ditandai dengan kesediaan untuk tidak memiliki keinginan diri sendiri. Dan ini bisa terwujud kalau seseorang hanya melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Wah, kalau itu ekstrim, Pak." Bagi kehidupan keberagamaan bisa jadi begitu. Ya, ekstrim. Tetapi dalam kekristenan, hal ini standar. Ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Memang seharusnya begitu. Kurang dari itu berarti menolak atau tidak menerima penebusannya. Jadi, hanya orang yang bersedia menanggalkan keinginan diri sendiri yang menunjukkan bahwa dirinya menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus. Terkait hal ini, kita harus tahu bahwa suatu saat nanti setiap orang tidak memiliki keinginan apapun, yaitu saat ia sudah pulang meninggalkan dunia ini, di mana ia tidak akan mampu memiliki keinginan apapun dan tidak memiliki apapun. Orang baru sadar bahwa yang dibutuhkan ternyata hanya Tuhan, sebab Tuhanlah yang akhirnya dapat menjadi majikan yang setia, yang memberikan naungan dan perlindungan selamanya. Maka ketika orang mampu menghayati bahwa kekayaan dunia adalah mamon yang tidak jujur,
yang ternyata menipu dan tidak dapat menolongnya di kekekalan nanti, ia baru akan sadar bahwa kekayaan ternyata bisa menjadi alat iblis yang sangat efektif dan berdaya guna untuk membinasakan manusia. Sebab keinginan memiliki kekayaan bisa membuat seseorang tidak menghambakan diri kepada Allah. Kalau selama hidup seseorang tidak menanggalkan keinginan dan cita-cita pribadi, maka saat dimana ia harus meninggalkan segala sesuatu di ujung maut tersebut, ia sudah terlambat untuk bertobat dan ia tidak mungkin bisa bersekutu, apalagi menjadikan diri sebagai hamba yang tunduk kepada Allah. Bagi orang seperti ini, orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak akan ada kesempatan lagi untuk menjadikan dirinya sebagai sekutu atau sahabat Tuhan yang adalah majikan agung itu, dan pintu anugerah tertutup bagi dirinya. Inilah yang dialami Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Ketika ia merasa membutuhkan hak kesulungan itu, ia tidak dapat memperolehnya kembali. Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan tadi mengatakan tidak menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Ayat 16. Kata cabul teks aslinya adalah pornos, yang artinya pelacuran, percabulan, di mana seseorang menjual dirinya sehingga merusak persekutuan dengan pasangan yang sah. Dengan demikian, kata cabul di sini menunjuk kepada percintaan dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai sahabat. Percintaan dunia yaitu menjadikan dunia sebagai sahabat. Padahal percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itulah sebabnya sejak sekarang kita harus belajar dengan rela dan sukacita menanggalkan segala keinginan diri sendiri dan mengenakan prinsip hidup yang juga dikenakan oleh Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Inilah gaya hidup Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Akhir kata, pesan saya, terimalah penebusan dalam Kristus secara benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.